Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Hatake Para Farm Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tips pada teman-teman bagaimana cara melakukan sambung susu pada pohon durian. Soalnya kemarin ada yang tanya apakah sambung susu yang dilakukan pada pohon alpukat dan pohon mangga bisa dilakukan pada pohon yang lain termasuk pohon durian. Ini sudah saya buktikan hasilnya ya, sudah mengeluarkan akar. Dalam beberapa video yang lalu sudah saya contohkan sambung susu pohon durian, tapi yang polybagnya ikut disertakan dalam penyambungan. Teknik ini adalah solusi nanti jika pohonnya tinggi, kemudian bisa dilakukan hal yang seperti ini. Akarnya dibuang semua, kemudian medianya diganti dengan kokopit dan dimasukkan ke dalam plastik seperti ini. Caranya seperti apa? Simak selengkapnya hanya di Hatake Para Farm Channel. Selamat sore bos, ini kebetulan ada tunas air yang tumbuh di batang durian ya. Ini akan saya contohkan pada teman-teman bagaimana cara sambung susu pohon durian. Kemarin ada teman yang tanya untuk sambung susu yang saya lakukan di pohon mangga apakah bisa juga dilakukan pada pohon durian. Ini akan saya jawab dengan praktek bos. Ini saya sudah ada seedling durian yang saya tanam dari biji. Ini umurnya sekitar 4 bulan ya bos. Ini akan saya bersihkan, kemudian seperti biasa ini akan saya potong semua akar-akarnya. Kemudian nanti akan saya masukkan ke dalam plastik dan saya kasih media kokopit bos. Oke, langsung saja. Oke ya, seperti ini bos, sudah bersih. Kemudian untuk menghilangkan akarnya ini, usahakan jangan sampai ada lecet di sekitaran batang yang akan mengeluarkan nantinya. Kalau ada lecet biasanya ini akan menimbulkan kebusukan bos. Kemudian untuk di bagian bawahnya ini kita rapikan menggunakan pisau yang tajam ya. Ini potongan bekas guntingnya. Oke bos, seperti ini kira-kira. Langsung akan saya masukkan ke dalam plastik, kemudian saya kasih media kokopit. Nah ini penting bos, untuk kokopitnya ini memang hanya lembab saja. Kalau diperas seperti ini, nah ya, diperas seperti ini tidak mengeluarkan air, jadi asal di tangan itu terasa lembab saja. Kalau terlalu basah nantinya bisa menyebabkan kebusukan pada batang mangga atau mungkin durian seperti ini bos. Ini yang sering teman-teman lakukan ya, salah ya. Ini terlalu basah dan kemudian menimbulkan kebusukan. Karena ini nanti kita akan rapat bos, tidak ada rongga udara yang boleh masuk, apalagi air hujan. Oke ya bos, seperti ini ya. Ini harus yang kuat, jangan sampai gerak-gerak ya. Kemudian untuk bagian atasnya ini kita ikat ya, bisa menggunakan tali rafia atau mungkin menggunakan plastik es atau mungkin juga bisa menggunakan plastik PE02. Yang penting itu ikatannya harus benar-benar rapat ya nanti, agar nanti air hujan itu tidak masuk ke dalam kokopit ini bos.
seperti ini ya bos. Untuk bagian pangkalnya dikunci ya, diikat agak erat nanti biar air hujan itu tidak masuk ke dalam kokopit. Oke, langsung saja akan saya tempelkan ke batang yang akan saya sambung. Oke ya bos, seperti ini nanti akan saya tempelkan di sini. Ini akan saya praktekkan cepat saja karena untuk sambung susu model seperti ini sudah banyak saya contohkan di pohon mangga atau mungkin alpukat. Nah, caranya itu sama ya bos. Langsung akan saya set untuk batang bawahnya bos. Nah, seperti ini saja cukup ya. Kemudian yang bagian atas ini langsung saya potong saja, disisakan sedikit ya bos. Oke, seperti ini. Kemudian langsung akan saya sayat untuk batang bawah yang akan saya tempelkan. Ini jangan sampai lupa ya, ini kita ikat nanti di sebelah sini untuk mengaitkan batang bawahnya bos. Oke ya, seperti ini lurus. Kemudian bagian belakangnya seperti biasa akan saya sisipkan. Oke, seperti ini bos, presisi ya. Nah, ini tidak bisa saya tunjukkan. Nah, kalau irisannya lurus pasti presisi seperti ini. Kambium dan kambium itu menempel ya. Walaupun salah satunya saja, tapi ini wajib menempel agar nanti menempel dengan cepat bos. Oke, langsung akan saya ikat. Oke bos, selesai seperti ini ya. Untuk bagian atas juga kita kunci agar air hujan itu tidak masuk. Ini di tempat saya masih musim hujan bos. Seperti ini kalau kita lihat dari dekat ya. Ini menempel dengan sempurna. Kemudian ikatannya ini saya lakukan tidak boleh terlalu erat ya bos, karena ini akan memar batangnya. Ya kira-kira seperti inilah ya, bisa dikira-kira. Jangan sampai terlalu erat untuk mengikatnya. Kemudian ini seperti biasa nanti akan saya kerat di bagian sini ya, sekitar 2 minggu lagi atau mungkin 3 minggu. Kita lihat kondisinya. Caranya cukup mudah ya, seperti ini bos. Untuk bagian bawahnya plastik ini bisa ditutup menggunakan plastik warna hitam agar nanti dia itu mudah mengeluarkan akar seperti cangkok yang sudah saya contohkan dalam video ini bos. Jadi bisa dilakukan penutupan menggunakan plastik warna hitam. Oke ya, nanti video akan saya lanjut ketika waktunya saya kerat untuk batang yang disambung ini bos. Selamat sore bos, akan saya update untuk perkembangan sambung susu pada pohon durian yang saya lakukan 3 minggu yang lalu. Dan hari ini akan saya lakukan pengeratan batang yang disambung ini. Tujuannya agar nanti setelah dilakukan pengeratan untuk seedlingnya atau batang bawahnya ini cepat mengeluarkan akar. Oke ya, ini sudah saya lakukan pengeratan, kemudian dibuang kambiumnya ya, keratannya seperti keratan momen cangkok, dibuang kambiumnya. Kemudian setelah ini biasanya saya tutup dengan plastik warna hitam agar nanti cepat mengeluarkan akar. Oke ya, seperti itu saja. Nanti akan saya bungkus dengan plastik warna hitam seperti halnya tutorial mencangkok agar lebih cepat mengeluarkan akar. Biasanya
Setelah dilakukan pengerataan seperti ini 1 atau 2 minggu ini sudah mulai mengeluarkan akar. Nanti akan saya update bos. Oke, video akan saya lanjut di updatean berikutnya. Satu minggu setelah dilakukan pemotongan, terbukti akar sudah mulai tumbuh. Nah, ini sudah banyak sekali mulai tumbuh. Kemudian nanti nunggu 1 atau 2 minggu, akar ini sudah tua, akan langsung saya lakukan pemotongan. Speed to the city streets, we began to feel the fire. Selamat pagi bos, saya update perkembangan sambung susu pada pohon durian. Ini umurnya sudah 1,5 bulan dan ini sudah bisa dilakukan pemotongan. 3 minggu setelah saya sambung, kemarin sudah saya kerat. Kemudian 1 minggu setelah dilakukan pengeratan, ini sudah mulai keluar akar dan ini umurnya sudah 1,5 bulan. Ini akarnya sudah mulai tua ya, dan kokopitnya sudah kering. Ini waktunya harus dilakukan pemotongan. Ini di sebelah sini akarnya sudah tua ya. Ini tandanya akarnya sudah mulai menua. Nah, seperti ini bos ya. Ini sudah menjadi bibit durian dari hasil sambung susu atau approach grafting. Ini bisa langsung ditanam. Saya akan buka dulu plastiknya dan akan saya perlihatkan akarnya. Kemudian nanti akan saya tanam. Ini akarnya bos, bisa dilihat ya. Ini akar yang sudah tua. Nah, ini ciri-ciri akar yang sudah tua seperti ini. Oke, langsung akan saya tanam saja. Sudah selesai saya tanam dan ini wajib ditempatkan di tempat yang teduh, tidak terkena sinar matahari secara langsung. Kemudian untuk 1 atau 2 minggu atau bahkan 1 bulan ke depan itu tidak boleh dilakukan pemupukan terlebih dahulu ya. Biarkan saja, nanti kalau sudah sehat, biasanya kalau pohon durian biasanya ada yang menguning ya, kemudian gugur daunnya. Kalau sudah normal kembali baru dilakukan pemupukan. Tentunya untuk pemupukan jangan terlalu banyak terlebih dahulu ya, sedikit-sedikit terlebih dahulu, entah mau menggunakan pupuk organik atau menggunakan pupuk kimia sesuai dosis yang dianjurkan. Kemudian untuk ikatannya ini boleh nanti 1 minggu setelah tanam dibuka ya, kemudian bisa dililit kembali atau mungkin dibiarkan saja juga tidak masalah karena ini sudah menyatu dengan sempurna.
Oke bos, seperti itu saja. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Never stop. As we shout from the top, we're gonna be two hearts running wild. Now the morning is the afternoon. We lay awake in bed. The glass so loud as the